Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tubuhku, pikiranku, hatiku, good. Alhamdulillah, semoga keadaan kalian itu emang benar-benar good gitu ya. Amin. Dan alhamdulillah juga kita bisa dipertemukan kembali pada pertemuan kali ini, di mana di sini saya mengangkat tema yang berjudul siap hadapi tantangan di era digital saat ini. Mengapa saya mengangkat tema ini? Karena di era sekarang kan, di era modern gitu, apalagi kalian di di zaman-zaman Gen Z gitu, Gen Alpha itu tuh kan udah benar-benar masuk ke modern banget gitu. Penggunaan digital mereka emang kayak 80% gitu dalam kehidupan kalian gitu. Jadi itu alasan saya mengangkat tema ini. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, apakah di sini hadir semua? Ada yang Berarti ada beberapa yang tidak hadir gitu. Iya. Ya, udah apa-apa. Baik. Nah, di sini ada pertanyaan, kenapa harus siap menghadapi tantangan di era digital? Boleh acukan tangan? Saya Bu. Boleh Teh. Kenapa kita harus siap menghadapi tantangannya era digital? Karena yaitu kalau misalnya kita nggak siap tuh kayak kita tuh bakal dikuasai gitu ya sama digital. Karena dia emang kayak cepet banget dan semua informasi itu tidak semuanya ada yang positif, ada yang negatif gitu. Kalau misalnya kita tidak siap, maka semua informasi itu tuh kayak akan semuanya diserap gitu ya, meskipun yang negatif. Makanya kalau kita siap tuh jadi kita bisa lebih menyaring informasi lebih baik. Iya betul. Apakah ada lagi? Silahkan. Ya Ibu, kalau tadi kan kita membahas tentang kader yang disebut membaca, dan juga di sini kan tentang tantangan di era digital. Karena seperti yang sudah dijelaskan oleh Nabila, bahwasanya kita itu sekarang memang berada di titik di mana semua itu harus menggunakan internet. Karena kalau misalnya kita tidak beradaptasi dengan hal tersebut, maka kita akan tertinggal. Dimana otomatis ketika pilihan karir itu kan, misal ketika di bidang pekerjaan semuanya itu pasti sudah menggunakan digital. Nah, kalau misalnya kita nggak bisa beradaptasi di sana, maka yang akan terjadi kepada kita itu pasti kita akan kesulitan untuk beradaptasi di lingkungannya dan juga tidak bisa bertahan di pekerjaan itu, sehingga kita itu bisa saja menjadi pengangguran karena hal tersebut. Iya, betul sekali teman-teman. Nah, betul apa yang dikatakan oleh teman-teman tadi, bahwa kenapa kita harus siap menghadapi tantangan di era digital ini, supaya kita tuh bisa siap dan bisa cepat tanggap gitu. Kalau misalkan kita tuh menghadapi tantangan di era digital itu, kita tuh udah tahu, udah ada gitu solusinya gitu. Oke, lanjut. Nah, jadi tujuan kita mempelajari atau kita belajar terkait kita itu harus siap menghadapi tantangan di era digital ini. Tujuannya itu yang pertama untuk memahami perubahan dan tantangan dunia kerja di era digital. Dimana kan di era digital ini pemasaran global itu semakin kompleks gitu ya teman-teman. Lalu yang kedua, menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pengembangan diri dan keterampilan digital. Nah, di poin yang kedua ini, supaya itu sadar akan pentingnya pengembangan diri dan keterampilan digital, di mana keterampilan yang mungkin sebelumnya kita enggak ketahui, jadi kita harus lebih upgrade, harus lebih update gitu di era perkembangan digital ini. Dan membekali siswa dengan sikap dan strategi untuk mempersiapkan karir sejak dini. Jadi setelah kita tahu gitu tantangan apa saja yang akan kita hadapi pada di era digital ini, kita tuh sudah siap dan sudah punya sikap gitu untuk untuk menangani atau solusi yang mau kita terapkan gitu pada saat tantangan itu. Lanjut. Nah, tantangan karir di era digital. Nah, di sini yang pertama ada
artificial intelligence atau AI ya. Kalian mungkin teman-teman kaum Gen Z atau kaum Gen Alpha gitu mungkin sudah tidak asing lagi gitu terhadap AI. Karena apa-apa kadang sekarang itu pakai AI. Kalau misalkan ada yang gampang, kenapa harus cari yang sulit gitu? Betul, Bu. Aku pakai ChatGPT. Aku pakai jadi ini aku pakai ini. Ya, sebenarnya itu nggak apa-apa ya teman-teman, kita tuh menggunakan AI, tapi kita juga harus tahu batasan kita gitu. Kalau misalkan kita kecanduan terus pakai AI, kapan kita akan menggunakan otak kita untuk berpikir gitu. Karena kalau misalkan otak kita tidak diasah, tidak dipakai, karena akan apa ya? Akan tidak efektif gitu, akan tidak kondusif. Ibu, Nabila suka curhat pakai ChatGPT. Oh, kenapa nggak ke guru BK Nadila? Malu kalau ke guru BK tuh kadang masih belum berani gitu Ibu. Udah lah, juga Ya udah, nggak apa-apa, nanti kita usulin aja ke guru BK-nya buat membuka ruang sesi konseling kelompok gitu, buat supaya teman-teman tuh bisa difasilitasi buat bertukar cerita gitu, atau untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada di sekolah atau pelajaran gitu. siap Ibu curhat tentang cinta boleh? Itu boleh, asalkan mungkin di umur kalian tuh kan kalau cinta mah ya sebenarnya itu hal yang wajar, tapi itu tidak boleh berlebihan seperti Siap, itu. Oke, lanjut yang kedua, yaitu persaingan global yang semakin ketat. Nah, kalian itu tidak hanya bersaing dengan teman sekelas gitu, tapi kalian juga bersaing dengan teman-teman yang ada di luar kota, luar negeri, seperti itu. Kalau misalkan di era digital ini, karena kan benar-benar permasalahannya itu atau tantangannya itu kompleks gitu. Betul, Ibu. Saya juga pernah. Iya. Lalu yang ketiga yaitu perubahan cepat dalam jenis pekerjaan dan keahlian yang dibutuhkan. Nah, perlu kita sadari juga ya, mungkin sudah ada beberapa pekerjaan yang sudah tergantikan oleh robot. Ya, betul. Apalagi di luar negeri pernah Iya. ibu juga lihat beritanya Kasir gak ada kasir. kasih tapi pakai robot gitu. Iya. Mau bensin juga Ibu di luar negeri mah udah gak pakai karyawan gitu. Iya, jadi emang udah benar-benar jadi gitu. Ibu di Jepang. Nah, dimana kan pekerjaan itu sudah dialihkan oleh teknologi. Iya, betul. Lalu yang selanjutnya di sini ada pentingnya keterampilan teknologi dan digital literasi. Nah, di mana kemampuan teknologi ini menjadi syarat penting gitu, bahkan untuk pekerjaan yang mungkin yang sudah di bidang IT. Iya, aku mau di IT. Ya. Nah, perlu kita sadari juga ya teman-teman, keterampilan di bidang teknologi ini kita juga jangan sampai tertinggal gitu. Karena nantinya pada saat di dunia kerja, di dunia pemasaran global itu akan ada banyak perubahan terkait dunia kerja gitu. Lalu di sini yang terakhir, meningkatnya kebutuhan soft skill seperti komunikasi, kreativitas, dan problem solving gitu. Dimana meski teknologi ini emang penting gitu, tapi keterampilan seperti komunikasi, kerja tim, dan berpikir kritis juga tetap harus ditumbuhkan sebenarnya teman-teman gitu. Siap, Ibu. Siap, Bu. Nah teman-teman, sebelum kita lanjut untuk membahas itu terkait materi kali ini, kalian tuh kelihatannya udah mulai gak fokus gitu, apalagi di jam-jam rawan kayak gini ya. Bu. Udah kelihatan aduh kemana gitu. Mau istirahat. Yang cilok. Iya, sebentar lagi ya Sebelum Ibu 15 menit lagi saya minta waktunya ya sama teman-teman. Iya. Iya, tolong hadirkan jiwa dan raga dan hati kalian di sini ya. Sudah. Iya, Bu. Kami Untuk supaya tidak ngantuk, teman-teman boleh berdiri. Nah, berdiri. Coba tangannya
tentangin. Nah gini, supaya kalian tuh Nanti tadi relate, Ibu supaya sempit, relate. Bu. Ibu udah Dio malah joget Ibu. Relate ya. Udah relate? Udah. Bawahin lagi tangannya. Gini-gini lagi Bu. Enggak. Bawain Bu. Enggak, gini biasa. Udah siap buat es bridging-nya? Udah. Nah, ini kalau misalkan ibu bilang jongkok, kalian berdiri. Kalau misalkan ibu bilang kanan, berarti kiri. Jadi kebalikannya. Jadi kebalikannya ya. Jongkok. Sudah siap semuanya? Siap. Oke. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Kiri jongkok. Yeay, dapat hadiah, Bu. Satu kali lagi. Yang fokus ya teman-teman. Fokus. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Jongkok. Kiri kanan. Kanan, kiri. Ibu tadi bilang apa? Kebalikannya. Kalau ibu bilang kiri berarti Kanan. kanan. Kalau ibu bilang jongkok berarti Berdiri. Oke, fokus sekarang. Go. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Jongkok kanan. Jongkok kiri. Kiri jongkok. Kanan. Ibu berdiri atau biar jongkok? Lagi, Bu, kurang fokus teman-temannya. Ibu aja sedih banget. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Kanan kiri. Kiri, Kanan. Jongkok kanan. berdiri. Berdiri jongkok. Gak kuat. Kenapa? Gak kaki, Ya udah, oke, satu es bridging lagi. Siap, Bu. Silakan menggunakan tangan kalian ya. Siap, Bu. Supaya tangan kalian relax. Kalau ibu bilang panjang berarti Pendek. Kalau bilang panjang berarti Pendek. Kalau ibu bilang pendek berarti Panjang. Kalau pendek berarti Panjang. Panjang Pendek. Oke. Bu, catat. Oke, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Panjang. Pendek. Ayo, Bu, ini kasih bersuara gak? Gak kajian tuh, mancing, biar Gak apa-apa, biar semangat. Siap, Bu. Oke, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Kanan. Kiri. Ibu kepalanya Pendek doang. panjang. Pendek, Panjang. pendek. Kiri kanan. Kanan, Kanan. kiri. Kiri jongkok. Kiri berdiri. Kanan berdiri. Kebalikannya teman-teman ya. Siap Ya. ya, satu kali lagi. Yang panjang Ibu. Ya. Pendek panjang. Pendek. Panjang pendek. pendek, panjang. Oke, udah teman-teman. Udah. Belum tahu yang ngomong wae. Hari mendiajar. Lanjut. Nah, di sini ada keterampilan yang dibutuhkan ketika kita menghadapi tantangan di era digital ini. Yang pertama ada digital literasi atau kemampuan memahami dan memanfaatkan teknologi. Nah, kemampuan memahami dan memanfaatkan teknologi ini seperti kita internet. Kalau misalkan kita mencari sesuatu hal gitu emang benar-benar urgent, nah kita bisa menggunakan internet gitu. Tapi si ininya juga
harus benar-benar yang valid gitu, yang harus relevan. Sumbernya Ibu. Iya, betul. Sumbernya harus yang relevan dan harus yang valid. Kita tuh harus bisa membedakan mana yang sumbernya yang valid dan yang tidak. Karena kan banyak ya web-web yang mungkin membuat berita itu yang tidak valid gitu dengan Kayak blog, Bu. iya, betul. Terus kan ada software, aplikasi. Nah, aplikasi ini juga kan benar-benar bermanfaat juga kita untuk kita seperti berkomunikasi. Dimana kan komunikasi itu mungkin ada yang bagian dari internet kayak gitu. Iya, Bu. Nah, yang kedua ada critical thinking dan problem solving. Nah, di mana untuk critical thinking dan problem solving ini Enggak dilamakan, Bu. kita harus bisa berpikir kritis dan kita itu harus meningkatkan strategi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di era digital ini gitu. Lalu yang ketiga ada kreativitas dan inovasi, di mana di era digital ini kita itu harus berani mencoba dan membuat hal-hal baru gitu. Jangan sampai kita itu mungkin dasi itu mah kalau misalkan gitu ya, dasi itu mah udah mungkin apa ya, di kreativitas itu kan ada yang mungkin sekarang mah ada yang konten kreator, tapi ibu udah mau udah gimana tapi pengen ada apa ya, pengen ada ya gitu. Nah, dimana kita itu harus ada kreativitas dan inovasi gitu. Nah, lalu yang selanjutnya ada kolaborasi dan komunikasi efektif. Nah, kita itu di kolaborasi dan komunikasi efektif itu kita juga bisa bekerja sama dan menyampaikan ide dengan baik gitu. Ya, keterampilan yang dibutuhkan ini ada kolaborasi dan komunikasi efektif, yaitu kita tuh bisa bekerja sama dengan mungkin perusahaan-perusahaan yang sudah dengan canggih menggunakan digital gitu. Siap, Ibu. Dan yang terakhir ada adaptabilitas dan lifelong learning. Itu belajar seterusnya, Ibu, atau Ya, setiap belajar hal baru itu seumur hidup gitu. Jadi jangan Ibu, dia kayak belajar itu sepanjang hayat sampai ya, mati betul. gitu, Bu. Nah, betul. Jadi karena kan perkembangan zaman ini tidak pernah berhenti gitu. Jadi kita tuh harus terusan belajar seperti Siap. itu. Siap, Bu. Nah, lalu di sini ada peluang karir di era digital. Nah, di mana mungkin ada tantangan, ada juga peluang teman-teman. Jadi kesempatan teman-teman itu semakin luas di era digital. Di mana yang pertama di bidang teknologi. Nah, di sini ada programmer, data analisis, cyber security. Nah, di mana kita itu bisa di peluang karir di era digital ini. Kalau misalkan di sini ada yang suka programmer atau game-game kayak gitu, kalian bisa gitu. Iya. Ataupun di data analisis dan di cyber security. Nah, ini tuh membuka peluang yang besar gitu di era digital ini. Lalu yang kedua ada profesi berbasis konten, yaitu ada konten kreator, digital marketing atau influencer, di mana kan ya orang Indonesia juga mungkin sudah pada banyak gitu yang menjadi konten kreator dan sudah juga banyak yang sukses gitu. Ibu, era asli menggunakan konten jadi kreator. influencer. Oh, ini mah Bu ya, beauty class, cuman aku mah cooking class, Ibu. Iya, boleh teman-teman. Dimana kan di era digital ini membuka peluang yang sangat besar gitu. Nah, lalu yang keempat ada yang ketiga wirausaha digital atau toko online seperti Lazada, Shopee, Tokopedia dan sebagainya. Di sini teman-teman ada yang udah punya usaha online nggak? Ada, Bu. Ada. Ibu, COD aku, Bu. Apa? COD aku. Shopee. Iya, betul. Shopee. Kalau kamu Jasa online ini, Bu, nitip just tip ya gacuan. oh iya. Terus kalau ini Saya usaha di fashion. fashion ya. Tokonya berarti udah
udah di mana aja? Lazada, Shopee. ada TikTok juga. Tuh Instagram. Oh iya, ibu suka live TikTok bu, buat masarin baju fashionnya. Bagus ibu. Benar dikasih gift ini bu paus. 10 juta ibu bayar. Nah, baik teman, di peluang karir di era digital ini kan membuka peluang yang besar di wirausaha digital. Betul. Tadi contohnya kayak yang teman-teman bilang ya, udah yang punya usaha di Lazada, Shopee, apalagi yang tadi teh Justip, Iya. terus yang yang muslimah gitu ya teteh. Nah, terus ada startup dan jasa berbasis aplikasi. Iya. Terus yang terakhir ada pekerjaan remote atau freelance lintas negara. Dimana kalau misalkan yang ibu ketahui gitu terkait karir ini ada aplikasi yang namanya Kita Lulus. Nah di Kita Lulus ini, ada beberapa pekerjaan remote atau freelance yang bisa kita mungkin ajukan buat melamar. Aku pernah ibu. Pernah gimana keterima gak? Enggak. Berarti Atau udah ibu apa sih daftar tapi itu bisa bahasa Inggris. Iya ibu itu jadi PR aku sekarang. Iya, kurang bu, jadi wet. berarti Iya kurang tingkatkan lagi soft skill-nya dalam bahasa Inggris atau Ya. kalau tidak mencari pekerjaannya sesuai dengan kualifikasi. Jadi sebelum kita melamar Bu. atau mengirimkan CV itu kita tuh baca dulu ketentuan-ketentuannya, apakah kita cocok masuk ke sana, apakah kita sesuai seperti itu. Tapi bu aku gitu teh pedah ini pedah bahasa Inggrisnya gak bisa keterima mama keterima itu teh tapi gak diambil. Ya udah gak apa-apa, bisa ditingkatkan lagi, bisa belajar lagi di bahasa Inggrisnya. Ya bu. Nah, kita di sini peran sebagai siswa dalam mempersiapkan karir, yaitu yang pertama kita itu harus bisa mengenali minat, bakat, dan potensi diri kita. Apa sih minat kita, apa sih potensi kita, dimana dalam mempersiapkan karir ini kita tuh harus mengenal diri dulu gitu. Nah yang kedua yaitu belajar dan mengasah keterampilan digital sejak dini. Nah bukan berarti kita itu baru umur 3 tahun atau 5 tahun udah dikasih HP ya, bukan berarti begitu, tapi kita tuh mungkin dari SMP-nya udah dijelasin terkait digital atau mungkin pemakaiannya, tapi dengan penguasaan orang tua juga gitu khususnya. Lalu yang ketiga aktif mengikuti pelatihan, seminar atau kompetisi. Nah, kita juga untuk meningkatkan soft skill atau keterampilan kita di digital ini, kita juga bisa mengikuti pelatihan ataupun seminar dan lomba-lomba mungkin yang di nasional ataupun internasional, tapi secara bertahap juga gitu. Nah, yang keempat, bijak memanfaatkan media sosial sebagai personal branding. Nah, ini juga menjadi sebuah PR juga ya buat kita semua. Kita tuh harus bisa bijak dalam memanfaatkan sosial media gitu sebagai personal branding kita. Nah, yang terakhir yaitu membangun mindset siap belajar dan beradaptasi. Nah, membangun pola pikir atau mindset kita tuh harus bisa benar-benar siap untuk belajar dan beradaptasi menghadapi tantangan-tantangan yang ada dan inovasi-inovasi yang ada gitu di era digital ini. Nah, baik sampai sini teman-teman, apakah dapat dipahami? Dapat. Oke, sebelum Ibu menutup gitu untuk pertemuan kali ini, ada yang ingin mau merefleksikan nggak apa sih yang kita pelajari hari ini gitu? Boleh? Silakan. Jadi ibu hasil merefleksikan dari saya yang pertama kita itu harus siap menghadapi tantangan global yang khususnya di teknologi karena memang sudah ada perubahan zaman. Lalu yang kedua di sini juga kita itu harus membangun mindset dan beradaptasi gitu, dan kita juga harus bijak memanfaatkan media sosial karena melihat bahwa ya media sosial ini bisa menjadi bisa menjadi tantangan sekaligus juga menjadi peluang untuk kita, maka kita harus bijak di sana. Karena kalau misalnya kita gak bijak, takutnya justru kita terjerumus ke hal tersebut, dan di sini kita nggak bisa beradaptasi, kita juga bisa kalah
bersaing sama orang lain ibu, sama ya khususnya ayah dari sekolah lain, luar negeri lain, dan harus belajar bahasa Inggris ibu. Iya, betul ya teman-teman, mulai sekali. Nah, betul ya. Jadi kita itu benar-benar memang harus siap gitu menghadapi tantangan di era digital ini. Karena perlu kita pungkiri gitu bahwa mau tidak mau kita tuh dan siap tidak siap kita tuh emang harus benar-benar mengikuti perkembangan zaman, tapi kita juga harus harus benar-benar ada personal branding atau kita tuh harus tahu batasannya juga gitu dalam memanfaatkan atau bijak gitu dalam menggunakannya. Nah, di sini ada kata-kata motivasi buat kalian. Boleh di sini ada yang mau bacain nggak? Boleh. Oke Bu, jadi masa depan karirmu ditentukan oleh apa yang kamu siapkan hari ini di era digital. Yang tidak siap belajar dan berubah akan tertinggal. Dan di sini juga ada, mari siapkan diri kita untuk menghadapi tantangan dan meraih peluang karir di era digital. Baik teman-teman, terima kasih ya atas partisipasi dan telah mendengarkan dengan sangat aktif gitu teman-teman. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan bermanfaat buat kita ke depannya. Amin. Dan siap menghadapi tantangan di era digital ini. Amin. Ya teman-teman, atas partisipasinya. Nasrul minallah wa batul karim wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.